Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Yuk, segera di-check out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar hari ini? Sudah sholat? Sudah makan? Jangan lupa kita berdoa dulu ya, biar kita belajarnya makin mantap, makin semangat. Oke, hari ini untuk kelas 9, kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Langsung aja yuk. Di sistem reproduksi manusia kali ini, kita akan belajar tentang apa sih sistem reproduksi manusia? Kemudian ada proses fertilisasi. Kemudian yang ketiga ada pertumbuhan dan perkembangan embrio. Dan yang keempat ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan yang kelima ada siklus haid. Dan yang keenam penyakit dan kesehatan organ reproduksi. Sebelumnya di video ini kita akan dibagi menjadi 2 part. Kita akan belajar tentang pengertian sistem reproduksi manusia, kemudian ada proses fertilisasi dan pertumbuhan dan perkembangan embrio. Oke, yang pertama, sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi manusia ini adalah baik pria maupun wanita terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sel kelamin yang berfungsi untuk pembuahan dan pembentukan embrio. Sebelumnya, kenapa sih kita harus belajar reproduksi manusia? Karena sebagai manusia dan organ makhluk hidup, kita harus terus berkelangsungan hidupnya. Karena kita umuran cuma terbatas nih. Jadi kita harus menyiapkan penerus-penerus selanjutnya. Makanya kita harus bereproduksi. Nah, manusia ini termasuk ke dalam kategori sistem reproduksi yang seksual. Jadi kita harus ada jantan dan betina. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita belajar tentang organ-organ sistem reproduksi pria dulu ya. Nah, ini sistem reproduksi pria. Yang pertama, apa sih? Nah, ini vesicula seminalis, yaitu sebagai kelenjar penghasil nutrisi bagi sperma. Jadi, sperma itu adalah sel kelamin, ya kan? Nah, sel kelamin ini, dia tuh untuk berkembang atau berenang, itu perlu nutrisi. Sama kayak kita, untuk bergerak dan beraktivitas, kita perlu nutrisi. Nah, di sini nih, di vesicula seminalis, penghasil nutrisi bagi sperma. Selanjutnya yang kedua ada kelenjar prostat. Nah, sama nih kelenjar prostat di sini fungsinya dia sebagai penghasil nutrisi dan pelindung bagi sperma. Nah, di sini ya tempatnya. Oke, lanjut yang ketiga ada kelenjar Kupferia. Ini juga sama. Jadi fungsinya juga sebagai penghasil cairan semen. Nah, cairan semen di sini adalah pelindung sperma. Jadi sperma itu dapat berenang keluar tubuh melalui ini nih. Oke, lanjut. Di sini ada epididymis sebagai tempat pematangan sperma. Jadi sel kelamin yang sudah dapat nutrisi akan masuk ke dalam sini. Nah, di sini sebagai tempat pematangan sel sperma. Nah, kemudian ini ada namanya skrotum. Nah, skrotum di sini, ini nih, yang ini berfungsi mengatur suhu sel sperma. Jadi, biar suhunya sesuai, itu sperma dimasukkan ke sini dulu, biar sel spermanya itu bisa jadi optimal. Nah, kemudian ada testis nih di sini yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, kemudian di sini ada penis sebagai alat kopulasi. Nah, kemudian di sini nih uretra sebagai tempat keluarnya urin. Nah, kemudian yang ke-9 ada vas deferens, yaitu berfungsi mengangkut sperma matang
dari epididymis ke vesicula seminalis. Nah, di sini kita akan belajar tentang sperma tuh kayak gimana sih bentuknya. Nah, ini seperti ini nih. Ada bagian kepala dan ada bagian ekor. Nah, di bagian kepala itu berfungsi atau mengandung informasi genetik. Jadi di sini ada gennya. Jadi kalau misalkan ayah kalian yang rambutnya keriting, nah di sini nanti kalian bisa punya kemungkinan rambutnya juga keriting gitu. Nah, terus di bagian ekor di sini itu berfungsi untuk menggerakkan sperma. Jadi yang bagian berenang itu di bagian ekornya gitu. Next. Nah, di sini ada urutan keluarnya sperma dari dalam, yaitu melalui ductus epididymis, kemudian melalui vasa deferentia, kemudian ada vesicula seminalis, dan kemudian keluar melalui penis. Nah, pada pertemuan uretra dengan vas deferentia, terdapat kelenjar prostat dan Cooper yang tadi sudah dijelaskan. Keduanya tersebut berfungsi untuk menghasilkan cairan semen, agar sperma itu mendapatkan nutrisi dan mudah bergeraknya, jadi keluarnya mudah gitu. Next. Tadi sudah bagian sistem reproduksi pria, sekarang kita ganti ke sistem reproduksi wanita. Nah, ini nih sistem reproduksi wanita. Nah, organ-organnya yang pertama itu ada ovarium. Jadi satu orang wanita atau seorang wanita itu mempunyai 2 ovarium. Ovarium itu adalah tempat memproduksi sel telur. Nah, sel telur ini nih yang punya wanita nih itu diproduksi di sebelah sini. Nah, kemudian dari ovarium kita beralih ke oviduk. Oviduk itu kata lainnya atau nama lainnya adalah tuba fallopi. Jadi fungsinya sebagai jalannya ovum. Ovum itu sel telur ya. Dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Nah, di sini nih uterus. Nah, uterus ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Jadi setelah sperma dan sel telur bertemu, itu akan membentuk embrio. Nah, nanti akan masuk ke uterus gitu. Kemudian ada namanya vagina. Jadi vagina ini sebagai tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami gitu. Jadi setelah embrionya akan menjadi bayi, kemudian bayi kan dikandung selama 9 bulan. Nah, nanti akan keluar melalui vagina ini gitu. Tapi untuk kelahiran normal ya. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut ke proses fertilisasi. Nah, tadi sudah paham kan tentang proses fertilisasi? Jadi, proses fertilisasi itu adalah ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, kemudian sel sperma itu akan berenang memasuki sel telur tersebut. Nah, kemudian nih sel sperma kan banyak ya, kemudian hanya satu sel sperma aja yang bisa masuk ke sel telur tersebut. Nah, ketika sel telur dan sel sperma bertemu, itu akan sel spermanya nih, kepalanya akan copot, langsung atau melebur. Dia akan bergabung dengan inti sel telur dan kita akan langsung masuk ke embrio. Nah, ini masuk ke perkembangan embrio. Jadi, hasil pembuahan ovum atau sel telur oleh sperma disebut juga dengan zigot. Nah, zigot ini akan terus bergerak menuju rahim. Nah, zigot akan membelah tadi selnya yang disebut dengan embrio. Jadi, sel telur
dan sel sperma akan bergabung. Dia menjadi satu sel. Oke, menjadi satu sel. Dalam perjalanannya ke rahim, sel tersebut akan membelah menjadi dua. Jadi dari satu menjadi dua, kemudian jadi 4. Nah, dalam perubahan tersebut atau pembelahan sel tersebut terjadi dalam jangka 5 hari. Nah, kemudian yang di situ perubahan nama nih. Dari zigot menjadi embrio. Nah, embrio itu akan terus berkembang di uterus. Nah, kita langsung lihat aja nih. Nah, di sini ada fertilisasi. Nah, fertilisasi itu yang tadi sel ovum atau sel telur bertemu dengan sel sperma. Nah, itu namanya fertilisasi, membentuk namanya zigot. Kemudian zigot tadi yang sudah terbentuk akan membelah menjadi dua sel, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 8, kemudian menjadi 16 dan seterusnya. Nah, udah jadi zigot nih, zigotnya udah berubah nama jadi embrio. Nah, embrio itu akan terus berkembang. Nah, menjadi deh bayi yang besar. Nah, di sini. Oke. Sekian video kali ini. Ini part 1-nya ya. Part 2-nya akan menyusul. Untuk tugas dan lainnya akan ada linknya. Jangan lupa dikerjain. Yuk, kita terus semangat, terus berdoa, terus sehat. Biar kita bisa ketemu. Oke, jangan lupa di like di channel YouTube Insan Takwa biar makin terkenal.